Sky Sport melaporkan bahwa kemarin Acerbi telah melakukan pekerjaan lebih lanjut di lapangan yang dipersonalisasi. Oleh karena itu, dia kemungkinan besar akan kembali berlatih bersama tim hari ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan berangkat bersama tim ke Leverkusen. Corriere dello Sport menambahkan bahwa sulit untuk melihat Acerbi bermain di laga melawan Leverkusen. Sang pemain kemungkinan besar akan kembali bermain mulai menit pertama pada pertandingan Serie A berikutnya melawan Lazio. Sementara itu, semua baik-baik saja untuk Bastoni yang diganti pada pertandingan melawan Parma sebagai tindakan pencegahan. Dia akan berada di pertandingan Liga Champions melawan Leverkusen, tetapi masa istirahat tidak bisa dikesampingkan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi sedang memikirkan rotasi yang akan ditampilkan di Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Para pemain yang tidak dimainkan di pertandingan melawan Parma kemarin berpeluang besar bermain dari menit pertama di Jerman. Di antaranya, Zielinski, Fratesi, Carlos Augusto, Taremi dan Darmian. Kemenangan melawan Leverkusen akan membawa Nerazzurri semakin dekat ke babak 16 besar. Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan bahwa rotasinya akan lebih kecil dari biasanya. Dilansir FC Internews, sejak November 2023 hingga hari ini, belum ada bek yang mencetak gol di San Siro sebanyak yang dicetak oleh Di Marco. Dengan golnya ke gawang Parma kemarin, Di Marco telah mencetak 2 gol musim ini sekaligus memasukkannya ke dalam peringkat khusus hanya 4 bek yang berhasil mencetak lebih dari 10 gol dan memberikan lebih dari 10 assist, 11 gol dan 11 assist, dalam 3 musim terakhir di 5 liga top Eropa bersama Hakimi, Grimaldo, dan Frimpong. Dilansir FC Internews, pertama assist untuk Di Marco, kemudian assist untuk Barella. Henrikh Mkhitaryan yang dianugerahi MVP pertandingan Inter Parma oleh Lega Serie A kembali bermain sepak bola dan yang terpenting mencapai levelnya di Nerazzurri setelah mengawali musim dengan naik turun. Dan dengan 2 assist yang ditandatangani kemarin, pemain asal Armenia ini sekali lagi menjadi pemain Inter yang memberikan assist terbanyak di Serie A sejak kedatangannya di Nerazzurri dengan 12 assist. Di antara para gelandang, hanya Charles de Ketelaere dan Luis Alberto dengan 14 assist yang lebih baik dari Mkhitaryan. Dilansir FC Internews, Bayer Leverkusen dan Inter, juara Jerman dan juara Italia akan saling berhadapan di pertandingan ke-6 Liga Champions musim ini. Kedua tim akan saling berhadapan untuk keempat kalinya dalam sejarah mereka, dan 3 pertandingan sebelumnya semuanya dimenangkan oleh Nerazzurri. Inter menang 2 kali dari 2 pertandingan di babak penyisihan grup Liga Champions 2002-2003, menang 3-2 di San Siro dan menang 0-2 di kandang Leverkusen. Kemudian, Inter juga menang di laga terbarunya dengan skor 2-1 di babak perempat final Liga Eropa 2020. Dilansir FC Internews, dengan golnya ke gawang Parma kemarin, Marcus Thuram telah mencetak golnya yang ke-11 dan yang ke-10 di Serie A musim ini. Pemain Prancis itu saat ini menempati posisi kedua dalam tabel pencetak gol terbanyak Serie A di belakang Retegui yang telah mencetak 12 gol. Sementara itu, penyerang asal Prancis ini juga menjadi satu-satunya pemain yang telah mencetak 2 digit gol dalam 2 musim Serie A terakhir, 10 gol musim ini, 13 gol musim lalu. FC Internews mengabarkan bahwa Hakan Çalhanoğlu yang pernah bermain selama 3 musim di Bayer Leverkusen tiba di pertandingan Bayer Leverkusen Inter sebagai pemain dengan rata-rata pemulihan bola tertinggi per pertandingan di Liga Champions musim ini dengan angka 8,7. Sebuah rekor di Liga Champions di antara mereka yang telah bermain minimal 250 menit. FC Internews mengabarkan bahwa dalam 12 penampilannya di Liga Champions dengan seragam Inter, Yann Sommer mencatatkan 9 clean sheet, dan menjadikannya sebagai penjaga gawang dengan persentase tertinggi di antara penjaga gawang yang telah membuat setidaknya 10 penampilan untuk satu tim di Liga Champions. Sebagai catatan, musim ini Yann Sommer belum kebobolan 1 gol pun dalam 5 pertandingan yang telah dimainkan di Liga Champions. Dilansir Opta, berkat 2 golnya ke gawang Verona, Sebastiano Esposito yang saat ini bermain bersama Empoli menjadi pemain termuda yang mencetak setidaknya 4 gol di laga tandang di Serie A musim ini, dan secara lebih umum dia juga menjadi pemain Italia termuda dengan setidaknya 4 gol yang dicetak di Serie A.
Vitor Reis, bek tengah kelahiran 2006 milik Palmeiras telah menarik perhatian pengamat Inter. Namun menurut yang dipastikan oleh FC Internews, meski Nerazzurri menyukai sang pemain, mereka tidak akan bisa mendaratkannya di Milan. Palmeiras tidak akan membiarkan pemainnya itu pergi dengan harga murah. Permintaan awal untuk transfer bek tersebut harus dimulai dari kisaran 40 juta euro. Giuseppe Bergomi dalam acara Sky Calcio Club mengatakan, Inter tampil sangat baik melawan Parma. Lautaro adalah satu-satunya yang berada di bawah naungan, ia memiliki 3 peluang tanpa mencetak gol, namun dia tetap menjadi pemain fundamental yang selalu bekerja untuk tim. Inter bersabar, menunggu momen yang tepat untuk mencetak gol, dan pemain tambahannya tentu saja Mkhitaryan yang menampilkan performa luar biasa. Inter telah menunjukkan kesabaran, dengan tenang membangun peluang untuk melukai lawan mereka. Bagi saya, mereka tampak seperti kelompok yang sangat bersatu, dan ini adalah sebuah titik kuat Nerazzurri. Saya selalu berbicara baik tentang Simone Inzaghi. Dalam beberapa tahun terakhir, jarang sekali melihat Inter bermain sebaik itu. Komunikasinya juga meningkat. Meski banyak yang bersembunyi, dia sudah jelas sejak awal, menyatakan bahwa dia bertujuan untuk memenangkan kejuaraan. Sekarang dia menangani berbagai hal dengan cara yang benar, dan ini mencerminkan keseluruhan tim. Fabio Capello kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, kemenangan Atalanta atas Milan menegaskan hal-hal baik yang telah kita lihat sejauh ini. Tim asuhan Gasperini kuat, mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan dan bermain-main dengan mulut berbusa. Sementara itu, Inter tidak mengambil langkah yang salah saat melawan Parma yang berbahaya, yang bahkan telah mencoba, namun mereka harus mengibarkan bendera putih di depan lawan yang lebih unggul. Saya menyukai tim Inzaghi, Mkhitaryan yang mencetak 2 assist, khususnya assist untuk gol Barella. Jangan khawatir dengan Lautaro, penampilannya berada pada level tinggi meski dia tidak masuk papan skor. Dilansir Opta, Piala Dunia Antar Klub 2025 akan menjadi peristiwa bersejarah bagi Inter. Laga melawan River Plate nyatanya akan menjadi laga resmi pertama melawan tim asal Argentina sejak 15 September 1965. Saat itu, Nerazzurri menghadapi Independiente di final Piala Interkontinental yang dimenangkan oleh Nerazzurri. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa setelah awal yang lambat dari sudut pandang pertahanan, setidaknya di Liga, kini Nerazzurri telah mengembalikan segalanya ke jalur yang benar. Setelah final Liga Champions kalah dari City asuhan Guardiola, atau dalam 68 pertandingan berikutnya yang dimainkan, tim asuhan Inzaghi hanya kalah 5 kali, atau dengan kata lain, 5 kekalahan dalam 1,5 tahun. 2 kekalahan melawan Sassuolo, 1 kekalahan melawan Bologna di Coppa Italia, 1 kekalahan melawan Atletico Madrid di leg kedua babak 16 besar yang sangat menyakitkan dan kekalahan di derby melawan Milan musim ini. Inter mendapatkan kesadaran luar biasa tepat setelah kekalahan melawan Guardiola di Istanbul. Sejak saat itu hingga hari ini, dalam periode waktu yang sama di 5 liga besar Eropa, hanya Bayer Leverkusen yang menjadi lawan Inter di Liga Champions yang kalah lebih sedikit dari Nerazzurri, yaitu dengan 3 kekalahan.